Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you again. Please join with our social media. Silakan ikuti sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terutama TikTok Bapak Gembala ya, supaya saudara bisa diberkati. Saya harus promosikan sosial media karena memang di sosial media itu saya memberitakan firman Allah. Dan banyak orang diberkati, dipulihkan lewat pemberitaan firman Allah lewat sosial media. Hari ini saudara, kita sangat diberkati dengan tema hidup dalam pengampunan. Saya mengajak setiap saudara supaya di waktu ini sebelum perjamuan kudus kita mengalami pengampunan yang sempurna dari Allah. Dan saudara juga memberikan pengampunan yang sempurna kepada orang yang menyakitimu. Saudara yang saya kasihi, Matius 18 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-35. Kita akan baca menjadi ayat yang memberkati kita pada hari ini. Saya baca ayat 21, saudara baca ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sama-sama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ingat, mengampuni dengan segenap hati. Saudara yang saya kasihi, kalau saudara tidak mengampuni, maka saudara sebenarnya belum menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara berkata, aku sampai mati tidak mau mengampunimu, saudaralah orang yang belum diampuni Tuhan. Jadi orang yang diampuni Tuhan, tandanya adalah mengampuni orang lain. Jadi saudara gak bisa bela diri dengan berkata, ceritanya terlalu berat, ceritanya terlalu menyakitkan, aku tidak bisa. Risikonya dosamu gak diampuni. Maka engkau akan masuk kepada penderitaan. Makanya orang yang tidak mengampuni itu bisa sakit fisik, bisa sakit jiwa. Saudara harus berkata, memang aku gak kuat,
Aku nggak bisa mengampuni. Kuatkan aku Tuhan. Mampukan aku Roh Kudus. Karena terlalu sakit yang dibuatnya. Berdoa seperti itu boleh sama Tuhan. Bahkan menangis terlalu sakit Tuhan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dikhianati aku, disiksa aku, dipukulnya aku sangat menderita. Sesakit apapun perasaanmu hari ini. Saudara belajar berkata, mampukan aku Tuhan. Mampukan aku Roh Kudus melepaskan pengampunan. Karena mengampuni itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita. Tidak ada orang yang mudah ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Gak ada lah. Siapa yang mudah membalas kejahatan dengan kebaikan? Saya pikir secara manusia juga itu gak mudah. Yang mudah itu membalas kejahatan dengan yang lebih jahat, betul? Makanya yang berlaku dalam dunia ini, kalau engkau baik, aku lebih baik. Kalau engkau jahat, aku lebih jahat. Itu yang berlaku. Dunia ini kejam. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dunia ini banyak menyakiti kita. Hidup manusia kadang-kadang sangat kejam samamu. Sangat tidak adil yang kau rasakan. Ada anak yang dibanding-bandingkan. Ada anak yang diusir. Ada anak yang dianggap tidak anak. Sakit loh itu. Sakit loh yang dialami Yusuf itu. Dijual abang-abangnya itu sakit loh. Sakit kita dikhianati abang kita, dijual. Kita aja ya, kalau kita lagi susah, abang kita gak nolong, itu sakit juga. Ini dijual lagi. Jadi Yusuf itu punya sakit yang luar biasa. Tapi dia belajar melepaskan pengampunan. Dan promosi Tuhan, dia menjadi seorang Perdana Menteri nomor 2 setelah Firaun. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, cerita hidupmu yang gelap, cerita hidupmu yang pahit. Hari ini engkau belajar lepas dari penjara itu. Karena kalau engkau tidak mengampuni, engkau mudah sakit secara fisik. Dan engkau mudah sakit secara jiwa, meledak-ledak. Orang yang meledak-ledak emosinya, sakit jiwa. Atau orang yang diam, punya masalah diam. Apa masalahnya? Diam. Itu udah sakit kali loh. Kalau ada pasanganmu, kau ajak bicara, apa masalahnya? Diam aja dia. Itu artinya sakit kali aku kau buat. Pernah jumpa orang seperti itu? Ditanya orang baik-baik, apa masalahnya? Dia udah diam aja. Karena udah gak ada guna cerita sama dia lagi kira-kira begitu. Udah capek. Saudara yang saya kasihi, ada orang yang sangat tersakiti sehingga emosinya meledak-ledak. Ada orang yang sangat tersakiti sehingga dia diam, beku. Oleh karena itu, saya mengajak hari ini engkau lepas dari penjara sakit hati. Oleh kuasa salibnya. Engkau lepas dari penjara benci. Dendam, lepas dari penjara dendam. Karena kasih Yesus yang sempurna itu. Nah saudara yang saya kasihi, sekali saya katakan dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dunia ini terkadang kejam. Saya nggak tahu sekejam apa kehidupan yang pernah kau rasakan. Tapi kasih Yesus yang sempurna akan melepaskan segala sakit yang pernah kita alami. Oleh karena itu kita belajar. Yang pertama bagaimana kita harus rela mengampuni. Bagaimana kita rela mengampuni. Yang pertama adalah kita semua bersalah. Sadarilah Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Pada masa itu orang Yahudi hanya 3 kali batasnya. Petrus menaikkan double portion. Kayak mana kalau 7 kali disangkat? Dia udah mantap. Yesus bilang tidak 7 kali. 70 kali 7 kali. 490 kali. Saudara, kita semua orang yang bersalah. Kita semua orang yang berdosa.
Bahkan di dalam perumpamaan pengampunan, Yesus memberikan satu perumpamaan raja yang mengumpulkan hamba-hambanya. Berhitung keuangan. Satu hamba berutang 10.000 talenta. Satu talenta 10.000 dinar. Satu dinar upah satu hari kerja. Saudara pernah dengar orang punya talenta 1, orang punya talenta 2, orang punya talenta 5. Pernah dengar itu ya, khotbah perumpamaan talenta pernah dengar. Yang 5 setia jadi 10, yang 2 setia jadi 4. Yang 1 menyembunyikan, memberondokkannya, Tuhan marah. 1 aja udah hebat, 2 aja udah hebat, 5. Ini 10.000 talenta utangnya. Diperhadapkan kepada raja, raja marah. Jual hartanya, jual anaknya, jual istrinya. Masukkan dia dalam penjara. Orang yang punya utang 10.000 talenta ini menangis-nangis sama Tuhan, sama tuannya, sama rajanya. Itu kalau diuangkan 10.000 talenta, itu berkisar 5 triliun. Karena 1 talenta itu adalah 10.000 dinar. 1 dinar itu 53.700. Dikalikan 10.000 talenta dengan 53.000 itu 5 triliun. Dia harus kerja selama 160 tahun untuk mengembalikan utangnya. Mana la tolap? La tolap kata orang Perancis. Kan kalau Perancis kan ada lanya. La tolap. Gak mungkin lah, gak mampu. Dia gak mungkin. Siapakah orang ini? Kita. Kitalah yang punya utang 10.000 talenta. Kitalah itu maksud Tuhan. Gak mungkin kita mampu membayar utang-utang kita, dosa-dosa kita yang begitu banyak itu di hadapan Tuhan. Gak bisa. Semua manusia telah berbuat dosa, Roma 3:23. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Upah dosa adalah maut. Jadi semua kita telah berdosa, semua kita telah bersalah. Sehingga engkau saudara, jangan memandang orang lain salahnya saja. Kita pun orang bersalah. Banyak salah kita, banyak dosa kita. Singkat cerita, keluarlah karena dia minta ampun sama raja. Ampun, ampun, jangan jual istriku raja. Tuhan, jangan jual anak-anakku. Sabar, sabar, kulunasi pun. Rajanya bilang, gak mungkin kau lunasi. 160 tahun. Gaji 1 hari 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar. 1 talenta 10.000 dinar. Utangnya tadi berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta, bukan 10.000 dinar. 1 talenta 10.000 dinar. Utangnya 10.000 talenta. Utangnya sangat banyak. Gak mungkin dia minta ampun. Dia minta ampun sama Tuhan, sama Raja. Belas kasihan muncul. Diampuni. Bebaskan hutangnya. Lepas. Jumpa orang yang uangnya dipinjam hanya 100 dinar. 100 dinar itu 5 juta. 100 kali 53 ribu. Lebih kurang 5 juta. Utangnya 5 juta. Yang dipinjamkannya kepada si B 5 juta. Si B ini bilang, gak bisa aku, maafkan. Nanti ku bayar, ku cicil. Ku pinjam sama CU, sabar. Udah ada gak CU ya waktu itu? Ketawa ini pasti pernah ke CU ini, nah aku tahu. Ya, yang pernah ke CU. Ku pinjam sama Mama Rijik. Tolong jangan. Gak ada itu kata yang si B ini. Gak ada itu, bayar utangmu. Kalau enggak kau penjarakan, masuk penjara dibuat dia. Tadi utangnya berapa? 5 triliun. Utang orang sama dia berapa? 5 juta. Yang 5 triliun dia diampuni. Yang 5 juta dicekeknya. Saudara,
Jangan sampai itu kita. Jangan sampai kita seperti itu. Dimasukkannya ke penjara. Hamba-hamba lain memberitahu kepada raja. Raja panggil dia. Sini ya kamu, si A, sini ya kamu, sini. Utangmu berapa? 5 triliun. Diampuni enggak? Diampuni. Dibebaskan enggak? Dibebaskan. Utang si B sama kau berapa? 5 juta raja. Kau ampuni? Tidak. Kejam kau. Masuk kau ke penjara. Kasih kepada algojo-algojo. Penderitaan. Artinya engkau yang tidak mengampuni, engkau akan menderita seumur hidup. Lebih berat harga yang kau bayar kalau engkau tidak mengampuni dibandingkan dengan mengampuni. Makanya saudaraku, kalau saudara gagal mengampuni karena engkau gagal menerima pengampunan Tuhan. Kalau saya menerima pengampunan Tuhan yang sempurna itu, buktinya saya akan melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saya. Jadi kalau di ruangan ini ada yang tidak mengampuni, cek dirimu. Jangan-jangan engkau belum diampuni Tuhan. Jangan-jangan engkau belum diampuni Tuhan. Jangan bela diri. Mungkin engkau berkata sakit, berat, kejam yang dibuatnya. Saya sudah dengar banyak pernikahan yang mengejamkan. Anak-anak yang begitu ditelantarkan. Saya sudah dengar enggak 1, enggak 2, enggak 10, enggak 20. Memang kadang hidup ini kejam. Kadang hidup ini tidak adil. Udah baik yang kau lakukan, udah baik yang kau lakukan. Pasanganmu tetap menyakiti. Pasanganmu tetap memukul. Pasanganmu tetap berkhianat. Apa kurangnya yang kau lakukan? Sudah begitu baik. Hidup ini penuh dengan ketidakadilan. Hidup ini penuh dengan kekejaman. Siapkan dirimu. Hanya dengan kasih Tuhanlah engkau mampu menerima kekejaman itu. Menghadapi kekejaman itu. Hanya dengan kasih Tuhan yang sempurna engkau sanggup menerima ketidakadilan yang kau alami. Oleh karena itu dia mencurahkan kasihnya dan Roh Kudusnya kepadamu. Supaya engkau mampu. Maukah hari ini engkau berkata, aku mau mengampuni. Berapa banyak yang mau mengampuni? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, 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 mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yang 5 triliun itu duluan telah diampuni. Harusnya dia mengampuni yang 5 juta. Dosamu, dosaku yang sangat banyak telah diampuni. Harusnya engkau dan aku mengampuni yang menyakiti kita. Enggak sebanding kesalahan orang kepadamu dengan dosa yang kita buat kepada Tuhan. Bedanya 5 juta dengan 5 triliun. Kira-kira itu perbandingannya. Dan jangan terlalu melihat berfokus kepada kesalahan orang. Lihat, setiap orang ada sisi positif, ada sisi negatif. Setiap orang ada baiknya. Setiap orang ada
ada salahnya. Enggak ada, nobody perfect. Setiap kita ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi kalau seorang suami yang terus melihat kekurangan istrinya, lama-lama benci. Padahal dulunya kenapa mereka jadi? Karena ada kelebihan. Mana ada orang yang mau pacaran kalau kekurangan semua? It's fair, betul? Mana mungkin dong? Mana mungkin mereka jalan bersama pacaran kalau semua kekurangan yang dilihatnya? Pasti ketika berpacaran ada kelebihan pasangannya, maka dia mau jatuh cinta. Makanya dia merasa, ini pasanganku cocok. Setelah berjalan, menikah, yang dilihatnya kekurangan semua. Siapapun orang kalau melihat kekurangannya, yang lama yang muncul adalah kebencian. Coba jangan berfokus kepada kekurangan orang. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya kekurangan. Contohnya seperti ini. Wajah orang secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, kalau kita lihat, ada nggak kira-kira dari wajahnya itu sebenarnya dia nggak puas sebenarnya? Halo, yang cantik-cantik coba jawab. Yang merasa cantik, yang merasa ganteng. Pernah nggak kau udah yakin kali terlalu cantik? Yakin kali, pede kali kau terlalu cantik. Tanyalah sama dirimu. Bercermin. Pasti ada yang kau nggak puas. Mataku kok lebar kali ya? Hanya kau yang tahu itu, betul nggak? Kenapa? Karena kau fokus. Kami nggak lihat. Gigiku ini nggak terlalu rapi. Padahal orang bilang kau ganteng. Katanya ya, katanya. Kata kebanyakan orang ya. Lahirnya udah begitu. Intermezzo. Orang sombong direndahkan Tuhan. Nah saudara, katakanlah contoh saya merasa ganteng. Kan saya yang tahu kekurangan saya. Waktu saya bercermin, gigiku kok ada yang maju, ada yang mundur ya. Baru kulihat, bibirku kok maju kali. Ini anak-anakku sama istriku, kadang-kadang kurang kerjaan. Aku udah ngantuk tidur, bibir udah jatuh. Enggak tidur aja pun udah jatuh. Apalagi tidur makin jatuh. Kadang-kadang di airport, orang yang suka-suka ya sama aku. Kadang-kadang mereka zoom lah aku lagi jatuh bibirku. Udah zoom kan, di zoom. Dari fotonya di zoomkannya, baru di share-nya ke grup WA keluarga. Kulihat, kayak bodat kulihat ya. Kok maksudnya, ya tega-teganya orang ini saudara. Ya tapi kenapa? Mereka fokus kepada bagian tubuhku yang jelek. Atau yang membuat mereka lucu. Dan aku gak marah mereka gitu kan. Karena aku senang kalau keluarga aku bahagia. Yang paling senang sama aku kalau mereka tertawa. Paling senang aku kalau melihat istriku ketawa, anak-anakku ketawa. Udah sorga lah sama aku itu. Itulah sorgaku, melihat mereka tertawa. Amin suami-suami. Senang melihat istrinya kalau ketawa. Sedih hatimu kalau dia menangis. Ya, tapi jangan sedih hatimu kalau dia nangis karena drakor. Jangan. Memang istrimu perlu kau doakan supaya lepas dari ikatan drakor demi drakor. Lebih bagus nonton MTV. Yang sekali aja putus. Drakor 30 episode. Nangisnya luar biasa. Tapi suami gak makan, gak nangis dia saudara. Saudara, saya mau katakan, ya kalau bisa saudara lepas dari drakor, puji Tuhan, haleluya. Kalaupun gak bisa, batasin. Gak dosa, tapi batasin. Karena banyak waktu mau habis. Singkat cerita, jangan fokus melihat kesalahan orang. Tubuhmu aja kalau lihat, kalau fokus pasti nampak kurangnya. Ini ku baca dari sosial media, artis-artis universe. Mereka bilang, udah cantik kami dilihat orang di dunia. Tapi kamilah yang tahu. Ada kekurangan kami. Kadang matanya lah kurang ini. Adalah alis matanya kurang ini. Bibirnya kurang ini. Hidungnya kurang ini. Semua ada kurangnya. Saudara-saudara, berhenti fokus melihat kesalahan orang. Jangan lihat kesalahan. Apalagi yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah, jangan lihat kesalahannya. Lihat yang baik-baik. Supaya makin tambah cinta. Sehingga kau bisa nyanyi,
ku tetap cinta. Itu lagu apa ya? Lagu rohani itu. Artinya kalau engkau melihat pasanganmu yang jelek-jelek aja, pasti kau yang muncul adalah rasa mual. Nah saudara, sekali lagi tiap orang punya kekurangan. Tiap orang punya kesalahan. Bahkan jangan besar-besarkan kesalahan orang lain. Istri, jangan ceritakan kesalahan suamimu sama orang lain. Ada istri yang kelewat bodoh, diceritakannya di sosial media. Jangan ceritakan kekurangan keluargamu sama orang. Jaga, kalau engkau mengasihi, kasih menutupi pelanggaran. Saya juga dulu pernah salah. Saya bertobat. Untuk saya tidak mau lagi menceritakan kekurangan istri saya, kekurangan anak-anak saya. Kasih menutupi kekurangan. Kasih mengampuni. Bahkan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mengajak setiap saudara untuk benar-benar sadarilah setiap kita punya kesalahan. Katakan, saya punya kesalahan. Bilang sebelahnya, semua kita punya kekurangan. Ya, jadi mulai hari ini kalau lihat orang jangan lihat kesalahannya aja. Mulai pakai kacamata Yesus, lihat yang baik-baiknya. Yesus tahu gak kekuranganmu? Tahu. Yesus tahu gak dosamu? Tahu. Yesus tahu gak kesalahanmu? Tahu. Tapi dia melihat engkau tetap angka 10. Itulah kacamata Yesus. Kalau engkau pakai kacamata Yesus, maka engkau melihat orang tetap 10. Kenapa 10 Pak? Yang kulihat minus 10. Karena kacamata Yesus, kacamata positif melihat orang. Dia melihat engkau sebagai anak yang dikasihinya. Dia melihat engkau sebagai pribadi dan rupa dan gambarnya. Ganti kacamatamu mulai sekarang. Lihat orang dengan kacamata Yesus. Maka engkau akan melihat, wow, rupanya suamiku tampan rupanya selama ini. Rupanya anak-anakku luar biasa. Bahkan engkau akan menjadi ucapan-ucapan yang luar biasa kepada pasanganmu, kepada anak-anak. Bukan berarti meniadakan kekurangannya. Fokusmu maksudnya, ngerti ya? Maksudnya adalah fokusmu kepada kelebihannya. Fokusmu kepada yang positif, bukan kepada yang salah. Sebagaimana Yesus fokus kepadamu sebagai rupa dan gambarnya. Fokus kepadamu sebagai pribadi yang dikasihinya. Dia tahu kesalahanmu, dia angkat engkau tinggi, dia pulihkan. Supaya engkau semakin serupa segambar dengan dia. Yang kedua, kita terlebih dahulu diampuni. Matius 18 ayat yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ingat, dosamu yang seperti merah, seperti kermiji. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka oleh darahnya dosamu yang merah itu akan putih seperti salju. Jadi tidak ada sama Tuhan dosa yang tidak diampuni. Apapun dosamu. Jangan salah menafsirkan menghujat Roh Kudus diampuni Tuhan enggak. Jangan salah menafsirkan itu. Kalau di ruangan ini kupastikan tidak ada yang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Selagi engkau masih sanggup menyebut Yesus adalah Tuhanmu, engkau tidak menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus, dia enggak sanggup lagi menyebut Yesus Tuhannya. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah yang sampai di mana dia lagi enggak mampu menyebut Yesus adalah Tuhannya. Yang dulunya dia percaya, kemudian dia tolak. Kemudian dia tetap tidak mau percaya kepada Yesus adalah Tuhannya. Itulah titik di mana dia menghujat Roh Kudus. Bagaimana Pak kalau dia masih mampu dan mau? Saya yakin dia enggak menghujat Roh Kudus. Selagi orang itu masih mau berbalik, bertobat, mengaku Yesus adalah Tuhan, dia tidak menghujat Roh Kudus. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua kita diampuni Tuhan. Merah seperti kermiji akan putih seperti salju. Makanya terima pengampunan Tuhan yang sempurna itu pada malam ini. Dan pengampunan Tuhan yang sempurna itu demikianlah engkau mengampuni orang dengan sempurna. Sebagaimana Tuhan mengampunimu, begitulah engkau mengampuni orang lain. Kan itu doa Bapa kami. Ampunilah kami Bapa sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Makanya kalau doa Bapa kami itu jangan cepat-cepat, pelan-pelan diucapkan. Ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang kau ukurkan kepada orang lain akan diukurkan Tuhan kepadamu. Sehingga saudara harus belajar melepaskan pengampunan saudara. Bagaimana caranya? Roma 5 ayat 5. Undang Roh Kudus. Tidak ada yang kuat kalau disakiti terus. Tidak ada yang kuat kalau dikhianati terus. Tidak ada yang kuat kalau ditampar terus. Tidak ada yang kuat kalau dia menerima perlakuan buruk, dibully terus menerus. Tidak ada yang kuat. Pendeta sekalipun. Tapi kita bisa kuat karena ada Roh Kudus mengasihi kita. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roma 5 ayat 5 berkata, kasih Allah telah dicurahkan kepada saya, kepadamu oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada pada saya, Roh Kudus yang ada padamu memampukanmu melepaskan pengampunan. Roh Kudus yang ada pada kita itu yang membuat kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Secara hukum manusia kita nggak mungkin mengampuni orang yang menyakiti kita. Yang ada dalam hukum manusia adalah kalau orang jahat kita bisa lebih jahat. Makanya ada orang berkata kepada suaminya, bukan hanya kau yang bisa selingkuh, aku pun bisa. Itu hukum dunia. Hancurlah rumah tangganya. Karena dua-duanya bermain selingkuh. Siapakah yang menjadi korban mereka? Anak-anak mereka. Makanya selalu ibu-ibu yang konseling sama saya katakan, ibu setia. Jangan balas. Bahkan ibu berbuat baik. Gak bisa Pak, terlalu sakit. Saya tahu gak mudah, tapi Roh Kudus memampukan. Roh Kudus menguatkanmu, Roh Kudus membuat engkau mampu dan bisa bertahan dalam kesakitan. Dan Roh Kudus memampukan engkau melepaskan pengampunan. Ada banyak cerita-cerita yang kejam dialami orang, saudara. Kalau engkau mulai melihat sisi rumah orang, pernikahan, keluarga orang, jangan lihat packagingnya. Jangan lihat hanya dari luar. Jangan lihat semanis sosial media. Instagram, Facebook, kita lihat baik-baik saja. Kalau saudara zoom, maka saudara akan melihat banyak cerita-cerita yang menyakitkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tapi saya percaya kalau ada kasih Tuhan yang sempurna, saudara akan mampu mengampuni. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita tidak mau hidup dalam hukuman. Matius 18 ayat 34 sampai 35 sama-sama kita baca 1-2 ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ingat, mengampuni dengan segenap hati. Karena adanya orang berkata, iya aku ampuni kau, tapi enggak segenap hati. Itu enggak mengampuni. Mengampuni itu dengan segenap hati. Yang kalau kau ketemu dia, engkau bisa ketemu sama dia. Tapi enggak harus dekat. Tuhan enggak suruh kita udah disakiti dia, digosip dia, dipitnah dia, dibully dia. Banyak hal-hal yang dibuat menyakiti kita. Kalau dia temanmu, enggak harus dekat. Tapi tetap mengasihi dia. Jaga jarak. Social distancing. Bilang sama dia, kita prokes. Ngerti enggak maksudnya? Kalau dekat berantem. Kalau dekat ada aja yang dia katakan menyakiti kita. Punya enggak teman toksik? Pernah enggak punya teman pengalaman toksik? Apa aja yang diomongin dia selalu membuli kita. Bahkan tubuh kita dibuat dia menjadi jok-jok yang lucu-lucu yang membuat kita menjadi terbuli atau direndahkan. Jauhi orang-orang seperti ini. Engkau enggak perlu harus dekat sama orang yang menyakitimu terus. Tapi engkau harus mengasihi dia. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kau tahu dia selalu kau temani, selalu menyakiti. Dengar yang pacaran aja udah menyakiti apalagi menikah. Habislah saling menggantung. Saling mencekek kalian nanti. Pacaran bukan tidak boleh bertengkar, boleh sekali-sekali. Ada loh yang ku tahu.
pacaran tiap jumpa bertengkar. Tiap jumpa bertengkar, tiap jumpa jambak-jambaan. Ngapa? Terus ku tanya, kalian mau lanjut? Dalam hatiku otomo. Very stupid. Bodoh jangan dipelihara. Ada perempuan kulihat, ini cerita nyata. Udah ditampar laki-laki ini. Dan nangis dia di depan kami, dia nangis. Dia masih bilang, masih mau sama dia. Apalah kau bilang sama dia? Kalau pacaran aja, pacaran itu kan trailer, kayak film. Sebelum nonton film kan ada 2 menit trailer. Kalau saudara nonton trailernya hantu-hantu, kira-kira 2 jam itu malaikat atau hantu? Halo? 2 menit trailernya hantu-hantu. Terus berharap selama 2 jam, malaikat-malaikat lah. 2 menit aja kau udah dimaki-maki. Pacaran aja kau udah dimaki-maki, dihancur-hancurin. Dibentak-bentak, pukul meja, lempar benda, kata binatang. Terus kau berharap setelah menikah nanti berubahnya itu. Berubah makin mencekam. Don't stupid. Bilang sebelahnya, bodoh jangan dipelihara. Bodoh jangan dipelihara. Kasihan aku lihat kau deh, kasihan aku. Udah cantik mukamu itu. Dihabisi dia, oh Tuhan. Bayar ruang bedak pun gak bisa. Aduh. Jangan. Yang sudah menikah, pikul salibmu ya. Jangan lagi kau berdoa. Kuuji, apakah yang dari Tuhan? Udahlah. Setiap yang sudah diberkati dari Tuhan itu udah. Lanjutkan terus kayak manapun pertempuran, mintalah kasih karunia Tuhan. Sepanjang ada pengampunan, pasti bisa perdamaian. Ya, sekali lagi saya katakan sama saudara, kalau engkau tidak mengampuni, risikonya engkau dihukum. Dengan penjara, dengan algojo. Risikonya engkau banyak penyakit. Cancer, orang yang tidak mengampuni, cancer, darah tinggi, sakit gula, hormonalnya tidak stabil. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau payah ketawa lepas. Lihat temanmu kadang-kadang kok ketawanya payah lepas. Pernah gak lihat wajah orang gak lepas senyumnya? Gak lepas ketawanya karena tertekan batin. Tapi jangan hakimi dia, jangan hakimi. Kasihi dia. Karena cerita hidupnya terlalu berat. Tapi kalau orang yang sudah mengampuni, dia lebih mudah lepas tertawa. Enjoy your life. Life is too short. Hidup sangat singkat. Nikmati. Gak lama di dunia ini. Ya, saya percaya kalau engkau lepaskan pengampunan, engkau makin sehat, engkau makin tertawa bebas. Engkau gak bisa atur perkataan orang, tapi engkau bisa atur reaksimu. Engkau bisa atur responmu. Engkau gak bisa atur pendapat orang kepadamu, tapi engkau bisa atur responmu kepada perkataan itu. Saya percaya hari ini engkau menjadi pribadi-pribadi yang sangat sehat dan melepaskan pengampunan dengan pertolongan Roh Kudus. Engkau dimampukan sehingga engkau makin sehat, makin penuh berkat-berkat yang kebaikan. Karena orang yang mengampuni adalah orang yang menggambarkan pribadi Yesus. Orang yang mengampuni adalah orang yang menggambarkan bahwa dia telah menerima kasih pengampunan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.